Halo guys, bertemu dengan aku lagi Robert Adrian. Beberapa hari yang lalu Asus merilis handphone teranyar mereka, yaitu Asus Zenfone 7 dan Asus Zenfone 7 Pro. Generasi sebelumnya adalah Asus Zenfone 6 merupakan produk terlaris di pasar Indonesia. Apalagi si Asus Zenfone 6 sebelumnya adalah generasi yang memiliki gaya tersendiri, yaitu menggunakan gaya flip kamera. Setelah 1 tahun Asus vakum merilis handphone mereka, akhirnya pada kali ini Asus merilis lagi dengan gaya yang cukup mirip, yaitu menggunakan flip kamera dan ditularkan kepada Asus Zenfone 7 series. Saya mendapatkan beberapa poin penting dari peluncuran beberapa hari yang lalu. Ini adalah poin-poin pentingnya. Asus Zenfone 7 series memiliki bodi belakang dan layar yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass generasi ke-6 dengan besar layar adalah 6,67 in dan menggunakan panel Super AMOLED yang membuat layarnya menjadi lebih cerah dan lebih gonjreng. Karena sebelumnya pada seri Asus Zenfone 6 mereka tidak menggunakan tipe layar AMOLED melainkan menggunakan LCD IPS biasa. Kemudian terdapat peningkatan terhadap refresh rate layar yang tadinya Zenfone 6 hanya menggunakan 60 Hz. Pada kali ini Zenfone 7 series menggunakan 90 Hz. Memang itu adalah hal yang sudah wajib digunakan oleh flagship tahun 2020. Memang rata-rata sekarang sudah menggunakan 90 Hz, dan kalau yang tidak 90 Hz bisa dikatakan bukan flagship melainkan masih mid-range. Karena apa? Tahun 2020 ini handphone mid-range saja sudah ada yang menggunakan 90 Hz meskipun hanya LCD IPS. Poin kedua adalah Asus Zenfone 7 series memiliki fitur baru yang sebelumnya di Zenfone 6 tidak digunakan, yaitu adalah all-in-one key. Pada fitur ini ditanami fingerprint bagian bodi kanan agar kegunaannya untuk mempermudah para konsumen untuk membuka smartphone mereka dengan hanya menempelkan pada bodi bagian kanan. Sebelumnya pada Zenfone 6 hanya menggunakan fingerprint, kalau nggak salah lihat fingerprint dalam layar. Pada kali ini Zenfone merubah sedikit desain dari si Zenfone 6 tersebut menjadi yang lebih fresh lagi. Kemudian fitur ini pastinya juga tertanam oleh tombol power off agar bisa menyalakan dan mematikan smartphone Zenfone 7 series ini. Asus Zenfone 7 memiliki setup yaitu triple flip kamera, yang mana pada generasi sebelumnya Zenfone 6 sudah menggunakan modul semacam ini, dan pada kali ini Zenfone 7 mengulangi lagi trik yang sama agar kegunaan kamera depan dan kamera belakangnya tetap seimbang. Oke, kita bahas satu-satu tentang lensanya yang digunakan oleh si Zenfone 7 ini. Asus Zenfone 7 ini memiliki lensa yang pertama, yaitu lensa ultra wide angle. Ini menggunakan resolusi sebesar 12 megapiksel dengan f2,2, dan sensor yang digunakan oleh si lensa ultra wide angle ini Sony IMX363, yang mana ini adalah sensor flagship dari handphone di tahun 2018. Kemudian lensa yang kedua adalah lensa wide angle dengan resolusi 64 megapiksel dengan aperture 1,8, dan lensa wide ini ditopang dengan teknologi OIS. Kegunaan OIS adalah untuk mengurangi shaking pada perekaman video dan pengambilan foto agar tidak mudah bergerak. Kemudian lensa yang terakhir adalah lensa telefoto dengan resolusi 8 megapiksel dengan f2,4, dan untuk lensa telefoto ini mentok-mentok untuk hybrid zoomnya mentok hingga 12 kali zoom. Kemudian lensa ini juga ditopang dengan teknologi OIS agar mengurangi getaran dan shaking-shaking pada video dan foto. Asus Zenfone 7 ini menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 865, sedangkan Asus Zenfone 7 Pro menggunakan Qualcomm Snapdragon 865 Plus, yang tentunya kedua smartphone ini sudah mendukung jaringan 5G. Sebenarnya untuk kedua smartphone ini tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari kedua smartphone ini, karena yang menjadi pembeda hanya dari segi prosesornya saja. Oke, lanjut poin yang keempat adalah Zenfone 7 series ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh. Kemudian untuk chargingnya memiliki keluaran arus sebesar 30 watt, yang kemungkinan untuk waktu pengecasannya membutuhkan waktu 1 jam agar Zenfone 7 ini menjadi penuh kembali. Dengan begini pastinya Asus Zenfone 7 juga memiliki teknologi Quick Charge 4.0 yang membuat pengisian daya dari si Asus Zenfone 7 ini
menjadi lebih cepat dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk harga dari Zenfone 7 series ini terbilang cukup mahal ketimbang flagship lainnya, yaitu dengan RAM 6GB, memori 128GB, memiliki harga $21.990 Taiwan, alias kalau dirupiahkan adalah 11 juta rupiah. Kemudian varian yang kedua adalah varian RAM 8GB, memori 128GB, memiliki harga yang cukup gak mahal, lebih dari 1 juta, yaitu $23.990 Taiwan, alias 12 juta rupiah. Kemudian untuk Asus Zenfone 7 Pro hanya memiliki satu varian saja, yaitu RAM 8GB dan memori 256GB dengan otak Qualcomm Snapdragon 865 Plus, memiliki harga yaitu $27.990 Taiwan, alias 14 juta rupiah. Untuk varian warna memiliki dua varian warna saja, yaitu Pastel White dan Aurora Black, alias putih dan hitam. Ya, itu hanya warna standar dari smartphone flagship yang harus ada ya. Oke, sekian beberapa info peluncuran Asus Zenfone 7 series. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika channel ini merasa memberi informasi yang cukup. Kemudian jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like video ini, dan jika kalian tidak suka dengan video ini, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye. Ngomong-ngomong sebenarnya mahal sih.